Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam Miracle Message hari ini saya Pastor Elisa Adi menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada satu komen dari saudara muslim kita. Dia menanyakan dan bahkan dia memberikan sebuah pertanyaan demikian. Dan saya akan jawab lewat video ini. Banyak sudah para pendeta, pastor, cendekiawan Kristen yang sudah masuk Islam, ribuan. Masa hanya beberapa, lebih banyak orang Islam yang menerima Yesus. Mereka bergerak di bawah tanah, tidak tersorot oleh publik. Coba perhatikan deh, jumlah orang-orang muslim semakin menurun, tapi orang-orang percaya kepada Yesus semakin banyak. Kalaupun toh ada banyak hamba Tuhan atau pendeta, bahkan orang Kristen yang jadi mu'alaf, itu urusan mereka. Tapi yang setahu saya yang pasti, jumlah orang-orang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan semakin banyak. Perhatikan data statistik. Dia bertanya gini, Bapak kok masih percaya doktrin Tuhan memang bisa berbuat apa saja, tetapi gak mungkin Tuhan jadi manusia. BAB, makan, minum, netek ke ibunya. Masa Tuhan jadi bayi dulu? Kalau memang Tuhan berkuasa, mengapa gak langsung jadi manusia? Dewasa aja turun dari langit. Yang kedua katanya Yesus sekarang diangkat ke langit dan duduk di samping Bapa. Berarti ada dua oknum dong. Mereka berdua loh duduk berdampingan. Ayo jawab yang cerdas atau bagaimana menjelaskan dengan dalil. Jangan asumsi. Dengarkan gini. Kalau saya jawab, selalu saya akan jawab lewat Alkitab saya. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas tertulis. Apa yang Anda tanyakan sudah ada dalam Alkitab. Bukan pemahaman. Beda dengan kamu. Kalau kamu ditanya soal Al-Quranmu, kamu juga pasti akan ngeles dan nyari jawaban dari tempat lain. Yang pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia dan mengalami hal-hal yang manusiawi? Tuhan dalam kekristenan menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus bukan karena keterbatasan, tetapi karena kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Perhatikan ini ya, dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa Theos, dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia yang Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Jadi pertanyaan mengapa jadi manusia? Karena ada misi peran, fungsi yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa kok manusia? Karena yang ditebus nanti adalah manusia. Yesus lahir sebagai bayi, makan, minum, bahkan mengalami penderitaan untuk benar-benar menjadi bagian dari kemanusiaan yang ingin diselamatkan. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Jadi artinya, kenapa dia jadi manusia? Jawabannya jelas. Dia turun, ada misi penyelamatan yang dia hendak kerjakan. Jadi, kenapa harus jadi manusia, jadi bayi? Emang kalau manusia langsung lahir dari batu? Mungkin kamu yang lahir dari batu. Kalau Yesus lahir sebagai manusia, ya lewat seorang rahim wanita. Tapi bukan dari sebuah hubungan, tapi dari Roh Kudus. Jelas Al-Quranmu aja ngomong seperti itu. Kalimatullah dan Rohullah. Jelas Al-Quran ngomong seperti itu. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia tidak bisa memilih untuk menjadi manusia? Justru membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak mungkin menjadi manusia, bertentangan dengan sifatnya yang Maha Kuasa. Tuhan bisa jadi manusia dan dia tunjukkan lewat Yesus Kristus. Mengapa Yesus tidak langsung turun sebagai manusia dewasa? Rencana keselamatan Tuhan sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, termasuk tentang kelahirannya. Dikatakan Yesaya 7:14, ini dalilnya, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Perhatikan, ini nubuatannya sekian ratus tahun yang lalu lewat Nabi Yesaya. Seorang perempuan muda, bukan seorang perempuan yang wanita yang sudah
artinya sudah tidak perawan, bukan perempuan muda. Ini bicara tentang virginitas. Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatannya sekian ratus digenapi lewat siapa? Yesus Kristus. Jadi ada rencananya, Anda tidak tahu. Makanya Anda ngomong, kenapa nggak jadi langsung manusia dewasa? Emang dari batu keluar? Enggak, dia lahir lewat rahim seorang wanita yang perawan, yang dikenal namanya Bunda Maria. Jangan katakan ini Muhammad, jangan. Ini jelas-jelas Yesus nubuatannya. Nanti kamu ngaku-ngaku lagi. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Ada nubuatannya digenapi. Yesus lahir sebagai bayi karena menggenapi nubuatan dalam Alkitab. Yang kedua, menjalani kehidupan manusia seutuhnya supaya bisa benar-benar mengalami penderitaan manusia dan menjadi imam besar yang mengerti kita sebagai manusia. Yang ketiga, menunjukkan kerendahan hatinya dan ketaatannya. Tuhan punya kehendak dan rencana, bukan sekedar melakukan sesuatu karena lebih mudah bagi manusia untuk dipahami. Artinya apa? Dia menunjukkan kerendahan hatinya, ketaatnya kepada Bapa. Mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Apakah ada dua Tuhan? Jawabannya perhatikan. Kekristenan percaya pada konsep Tritunggal, satu Allah dalam tiga pribadi, Tuhan yang memiliki firman dan roh. Karena Tuhan tidak pernah dia tanpa firman dan tanpa rohnya. Itu konsep Tritunggal, satu hakikat dalam tiga pribadi yang berbeda. Bukan Tuhan dalam tiga pribadi dan tiga Tuhan, bukan. Satu hakikat Tuhan yang memiliki roh dan firman-Nya. Matius 28 ayat 19 katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas ada tiga pribadi yang berbeda. Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bicara tentang apa? Esensi hakikatnya dia sama. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, ini menunjukkan bahasa figuratif. Anda ngerti nggak bahasa figuratif? Figur berarti ada sebuah penggambaran yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang sama dengan Bapa. Perhatikan, Ibrani 1 ayat ketiga, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ini tidak berarti ada dua Tuhan, melainkan Yesus adalah Tuhan kembali pada kemuliaannya setelah menyelesaikan karya keselamatannya. Jadi kesimpulan saya, perhatikan ini. Jangan dipotong. Tuhan menjadi manusia dalam Yesus bukan karena keterbatasan, tetapi dalam rangka kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Yesus lahir sebagai bayi untuk menggenapi nubuatan, hidup sebagai manusia, dan menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa bukan berarti dua Tuhan, tetapi menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan dalam konsep Tritunggal. Demikian jawaban saya.